saya Husnul Fatimah, guru BK SMP Negeri 3 Martapura, Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 di Universitas Negeri Semarang, akan menampilkan layanan klasikal untuk memenuhi tugas uji kinerja dengan judul Yuk Tingkatkan Potensi Diri Kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Bersyukur hari ini kita berjumpa kembali dalam layanan klasikal bersama Ibu. Semoga selanjutnya layanan klasikal kita ini akan berjalan baik dan lancar. Nah, untuk mengawalinya kita berdoa bersama-sama dahulu dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, siapa yang tidak hadir, Nak? Muhammad Rifki Al-Asba dengan siapa? Fikron. Kenapa, Nak? Sakit, ya. Semoga Fikron dengan Al-Asba segera diberikan kesembuhan sehingga bisa berkumpul dengan kita sekolah seperti biasanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak sekalian, kali ini kita dalam layanan klasikal kita akan mempelajari tentang potensi diri, ya. Dengan topik yuk kenali potensi diri kita. Namun sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan dari layanan klasikal kita kali ini tentang potensi diri. Jadi anak-anak sekalian diharapkan dapat menumbuhkan potensi diri yang berada di dalam diri anak sekalian sehingga dapat berkembang dan berhasil untuk mencapai prestasi yang baik. Nah, tujuan khususnya adalah anak-anak sekalian diharapkan dapat mengidentifikasi macam-macam dari potensi diri, ya. Yang kedua, anak-anak sekalian diharapkan dapat menemukan potensi diri yang sesuai dengan yang sudah ada dalam diri anak-anak sekalian. Kemudian berikutnya adalah anak-anak sekalian diharapkan dapat mengelola potensi diri yang sudah ada dalam diri anak-anak sekalian sehingga dapat berhasil terus untuk dilatih, ya. Yang terakhir adalah tujuannya agar anak-anak sekalian bisa mengembangkan potensi diri yang sudah ada sehingga bisa mencapai prestasi dengan baik. Bisa dipahami? Bisa. Nah, kita hari ini ice breakingnya adalah tepuk semangat, ya. Perhatikan Ibu dulu, kemudian mengikuti Ibu, ya. Iya. Mana suaranya? Iya? Iya. Oke, bagus, ya. Tepuk semangat. Nah, semangat. Yes, gitu, ya. Itu contohnya karena memang kita belum pernah, kan? Belum. Sudah apa belum? Belum. Yang semangat jawabnya, ya. Jangan lesu, jangan loyo. Oke, kita mulai breakingnya. Tepuk semangat. Semangat. Yes. Anak-anak sekalian, apakah sudah siap kita masuk ke materi? Siap? Ya, baik. Namun sebelumnya Ibu sampaikan bahwasannya langkah-langkah yang akan kita lalui dalam layanan ini adalah yang pertama membahas materi PPT. Kemudian nanti akan ada diskusi dengan metode cooperative learning dengan teknik think pair share, ya. Nah, nanti apa bentuknya seperti apa jangan bingung, nanti akan Ibu jelaskan. Kemudian selanjutnya anak-anak sekalian juga akan mengisi lembar evaluasi dan juga lembar LKPD. Kalian selanjutnya kita akan menyimak video potensi diri.
saja yang macam-macam potensi diri juga belum diketahui ya. Belum. Nah, sekarang kita bahas bersama bahwa potensi diri adalah ya, menurut Endra Kapihadi ya, bahwasanya potensi diri itu bisa disebut sebagai kekuatan energi atau kekuatan yang terpendam yang dimiliki dan belum dimanfaatkan secara optimal. Jadi sesuatu kemampuan, kekuatan, keterampilan yang sebetulnya anak-anak sekalian sudah miliki, tapi anak-anak belum menyadari bahwa sebetulnya hal itu sudah ada dalam diri anak-anak sekalian, ya. Nah, selanjutnya, sedangkan menurut Sri Hapsari, potensi diri adalah kemampuan dan kekuatan yang dimiliki oleh seseorang, baik fisik maupun mental, dan mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan bila dilatih dan ditunjang dengan sarana yang baik. Maksudnya bagaimana? Bahwa potensi yang sudah dimiliki akan bisa terus berkembang jika selalu dilatih. Dan bahkan ketika belum dikenali apa itu potensi diri, yaitu adalah kemampuan yang ada di dalam diri yang bisa jadi sudah diketahui atau bisa jadi juga yang belum diketahui. Nah, seperti Ibu contohkan sekarang begini. Si Latif ini memiliki kemampuan sepak bola. Hanya saja si Latif belum menyadarinya. Tapi Latif setiap sore bermain bola. Ya, bermain bola, kemudian ketika di sekolah ternyata dia juga bermain bola dan bahkan berprestasi. Nah, di situ sebetulnya si Latif ini memiliki bakat atau kemampuan dalam sepak bola. Tapi si Latif tidak menyadari bahwa sebetulnya potensi Latif adalah menjadi pemain sepak bola. Ya, ada potensi ke situ, tapi belum disadari, ya. Nah, itu contohnya. Nah, di sini jadi potensi diri adalah kemampuan atau kekuatan baik yang belum terwujud maupun yang sudah terwujud yang dimiliki seseorang tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal. Nah, jadi memang ada yang sudah disadari, ada yang belum disadari. Nah, sekarang Ibu tanya, Meli punya potensi apa kira-kira? Sudah tahu potensinya apa? Belum tahu potensinya. Lydia punya potensi apa? Iya? Potensi apa? Potensi diri. Potensi dirinya apa kira-kira? Punya kemampuan apa? Apa bisa nyanyi, apa bisa gambar, apa bisa menghitung gitu, apa pintar apa gitu? Membaca puisi. Nah, bagus. Sudah mengetahui potensi diri Lydia adalah membaca puisi. Nah, itu pintar itu. Kalau Anda gimana? Punya potensi diri apa? Belum tahu. Oke. Bina? Sudah tahu potensi dirinya belum? Sudah. Apa itu? Oh, bernyanyi. Bagus ya. Jadi Lydia tadi membaca puisi, Dina bernyanyi, Diana menggambar. Bagus ya. Jadi anak-anak sekalian bahwasanya potensi itu sebetulnya sudah ada dalam diri, hanya saja perlu diasah. Kalau sudah tahu perlu diasah, digali, dikembangkan. Itu yang pintar nyanyi, pintar melukis, ya, dikembangkan terus dilatih. Yang selanjutnya adalah macam-macam potensi diri. Nah, ini yang pertama adalah potensi fisik, ya, potensi fisik psikomotorik. Yang kedua adalah potensi mental intelektual atau intellectual quotient. Kemudian yang ketiga adalah potensi sosial emosional atau emotional quotient. Yang keempat adalah potensi mental spiritual atau spiritual quotient. Nomor 5 adalah potensi daya juang, yaitu adversity quotient. Nah, penjelasannya biar lebih rinci dari potensi fisik, ya. Potensi fisik atau psikomotorik, yaitu kemampuan kaki. Ini contohnya ya, biar anak-anak paham potensi itu apa sih, aku nggak ngerti potensi. Nah, ini Ibu sampaikannya. Kemampuan kaki dalam menendang bola dengan baik. Nah, terkadang orang bisa semua, menendang bola itu kan bisa semua ya. Nah,
Nah, itu tadi bisa menggambar, bisa menulis, macam-macam. Yang menulis juga bermacam-macam, bisa menulis puisi, bisa menulis apa ya? Cerita pendek, cerita bersambung. Nah, itu tergantung dengan pola pikir atau daya kreativitas juga. Bahwasanya anak sekalian memiliki potensi apa itu dari sekarang harus sudah dikenali agar nantinya selanjutnya bisa dikembangkan agar menjadi lebih baik dan bisa menjadi sebuah prestasi dan bahkan karir. Kenapa bisa karir? Nah, nanti akan kita bahas ya. Selanjutnya, 3 kemampuan kejelian mata dalam mengamati objek bergerak. Kejelian mata dalam mengamati objek bergerak. Contohnya apa itu? Kalau tukang begini, tukang syuting itu namanya apa tuh? Fotografer. Bagaimana dia bisa melihat sudut-sudut yang bagus untuk mengambil foto, untuk mengambil gambar. Oh, ini bagusnya dari sini ke sini. Oh, ini bagusnya dari sini ke sini. Nah, itu angle mana, sudut mana yang bagus untuk diambil. Biasanya orang yang memiliki kejelian dalam pandangan matanya, ya. Dasar interpersonal yaitu kecerdasan diri. Maksud di sini cerdas diri adalah cerdas dalam manajemen diri sendiri. Cerdas dalam mengatur pola belajar diri sendiri. Waduh, jam sekian ini saatnya aku main bola, kata si Latif. Boleh. Jam sekian aku harus pulang. Sebenarnya aku sudah selesai main bola. Kamu mau kemana, Latif? Aku mau ngaji dulu. Nah, gitu. Berarti bisa mengatur jadwal sendiri. Kemana kalau mau ngaji? Ke masjid misalnya. Sudah pulang dari masjid kemana? Pulang ke rumah lagi ngapain? Deres. Nah, sudah deres apa nih? Jadwal belajar, terus nonton, jam 9 tidur. Nah, itu artinya sudah memiliki jadwal atau mengatur diri. Iya, betul, mengatur waktu. Tepat sekali. Selanjutnya adalah kecerdasan intrapersonal ya. Kecerdasan dalam bergaul. Ada orang yang sumeh, ramah, kemudian orang yang apa ya? Dia itu kalau interaksi cepat sekali dengan orang lain. Misalnya, halo, salam kenal, iya, kamu siapa? Aku Dina, aku Diana. Oh iya, kamu orangnya mana ya? Iya, aku sini. Oh iya, kamu SD-nya mana ya? Nah, ini menunjukkan kecerdasan intrapersonal, kecerdasan dalam bergaul, tentang rasa, empati. Kemudian adalah keterampilan sosial, komunikasi, kepemimpinan, katalisator perubahan, dan manajemen konflik. Maksudnya apa ini keterampilan sosial? Maksudnya adalah anak-anak sekarang diharapkan mampu mengendalikan diri, bahkan menenangkan situasi, atau istilahnya itu membuat nyaman. Misalnya si Iva dengan Lydia ini tadi apa namanya, sepinjam-pinjaman pena, kemudian Lydia menghilangkan, si Ivanya marah. Nah, di sini kalian juga harus memiliki peran sebagai penenang agar tidak adanya konflik. Sudahlah nak, Dila, nanti kalau misalnya hilang ya aku ganti misalnya. Atau ini aku pinjami dulu, nanti kita cari penamu. Kan begitu ya? Jadi jangan menjadi kompor. Alah, biarlah, memang dia itu suka menghilangkan pena aku juga. Nah, jangan seperti itu. Tapi malah justru bisa meredam suasana. Itu juga termasuk keterampilan sosial. Selanjutnya adalah potensi mental spiritual atau spiritual quotient. Jadi di sini adalah anak-anak sekalian diharapkan bisa memiliki prinsip dan visi yang kuat, mampu melihat kesatuan dalam keanekaragaman, mampu memaknai setiap sisi kehidupan, dan mampu mengelola dan bertahan dalam kesulitan dan penderitaan. Nah, jadi maksudnya adalah dengan berlandaskan keagamaan, maka kita bisa mengelola diri, bahkan meyakinkan diri bahwasanya ada yang maha kuasa, yang memiliki kekuatan maha besar dan bisa kita bergantung kepadanya. Nah, dengan begitu kita akan menjadi merasa tenang, merasa terhindar dari kesulitan-kesulitan, ya. Selanjutnya yaitu potensi daya juang atau adversity quotient, yaitu kecerdasan seseorang untuk dapat bertahan dalam menghadapi kesulitan-kesulitan dan mampu mengatasi
mengatasi masalah dengan potensi daya juang yang berasal dari dalam diri sendiri dan berhubungan dengan keuletan, ketangguhan, dan semangat yang tinggi. Jadi maksudnya di sini adalah potensi daya juang ini anak-anak sekalian pantang menyerah dalam memperjuangkan sesuatu. Nah, sekarang dalam penilaian akhir sekolah, penilaian akhir semester, tentu saja kalian kemarin sudah berjuang. Nah, itu sudah menunjukkan potensi adversity, yaitu potensi daya juang, yaitu memperjuangkan nilai hasil pembelajaran anak-anak sekalian agar berhasil dengan nilai yang baik. Nah, bagaimana melakukannya? Yaitu mengerjakan ulangan dengan baik. Satu. Yang kedua adalah apa? Mengerjakan tugas. Kemudian mengumpulkan tugas. Apalagi? Menyelesaikan tugas juga. Nah, kesemuanya itu jika dilaksanakan dengan baik, maka itu merupakan wujud dari usaha berjuang tadi. Ketika anak-anak sudah melakukan usaha daya juang, maka guru pun akan membaca, oh, si Gina ternyata melaksanakan daya juangnya, yaitu untuk meraih prestasi. Begitupun juga dengan Diana, Siti Khotijah, ya, Kasta juga. Bagaimana berusaha menunjukkan daya juangnya dengan apa? Tertib berangkat sekolah, melaksanakan tugas dengan baik, ya. Kadang jalannya becek karena hujan, tapi tetap terus berusaha untuk sekolah. Nah, itu merupakan daya juang. Kemudian yang C adalah cara mengenali dan menggali potensi diri. Nah, caranya bagaimana untuk bisa mengenali potensi diri? Yang pertama adalah kenali potensi diri sendiri. Yang kedua, cari tahu kepandaian Anda. Anda ini maksudnya anak-anak sekalian, ya. Yang ketiga, kenali kelebihan dan kekurangan diri. Yang keempat, berani menghadapi kegagalan. 5, mencoba hal-hal yang baru. 6, jangan takut berbeda. 7, perluas wawasan Anda. 8, bergabung dengan komunitas. Nah, tentu saja yang pertama adalah mengenali potensi diri sendiri. Jadi anak-anak sekarang sudah mulai mengenali potensi diri belum? Belum, ya? Nah, berarti harus dilihat dulu ke diri sendiri, kemudian mencari tahu kepandaiannya. Aku pintar di bidang apa ya? Aku paling senang materi apa, pelajaran apa, aku paling senang olahraganya apa. Nah, itu akhirnya nanti ketemu bahwa itu merupakan potensi diri, ya. Nah, nanti akan ada diskusi di Think Fair Share, ya. Nanti kita menuliskan ini. Selanjutnya ada mengenali kelebihan dan kekurangan diri. Nah, nanti juga akan menuliskan kelebihan diri saya apa, kekurangan diri saya apa, ya. Nanti akan dituliskan. Berani menghadapi kegagalan. Jadi, ketika kita sudah belajar, berlatih, ternyata masih gagal, kita juga harus tetap berusaha. Yang keenam adalah jangan takut berbeda. Ketika ada orang lain yang mungkin dia lebih cerdas, dia lebih pintar, mungkin dia lebih memiliki kelebihan apa, kegantengan fisik atau kebagusan dalam arti kebagusan nilai atau dalam arti kecantikan fisik dan seterusnya, jangan takut merasa berbeda. Potensi diri itu memang berbeda-beda. Potensi diri itu unik. Bisa jadi kita berbeda dengan orang lain. Kemudian perluas wawasan. Dengan mengetahui apa itu potensi diri, maka tentu saja kita akan lebih bisa mudah mengenali potensi diri kita. Bergabung dengan komunitas. Nah, biasanya kalau komunitas misalnya klub pecinta alam. Nah, ini berarti orang yang memiliki potensi mencintai alam. Akhirnya dia ikut klub dalam pecinta alam. Ada lagi Silate, klub sepak bola. Ini pasti gabungannya orang yang suka sepak bola. Nggak mungkin orang yang suka bulu tangkis, nggak mungkin masuk situ karena ada klub sendiri kalau bulu tangkis, seperti itu, ya. Adalah mengelola dan mengembangkan potensi diri agar berprestasi. Jadi yang pertama adalah rendah hati, menjadi percaya diri,
menjadi sombong. Percaya diri itu bukan berarti sombong loh ya. Percaya diri adalah keberanian untuk menunjukkan kemampuan diri sendiri. Berbeda berarti dengan sombong ya. Kemudian menerima diri sendiri dengan baik. Jadi potensi apa yang kita miliki mungkin berbeda dengan orang lain, harus bisa diterima dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah menghargai orang lain. Yang keempat adalah mengenal kekuatan diri sendiri. Yang kelima adalah mengembangkan keahlian yang dimiliki. Selanjutnya yang keenam adalah menghasilkan kualitas kerja yang baik. Yang ketujuh adalah terus belajar mengembangkan keahlian yang dimiliki. Yang kedelapan adalah optimis. Jadi 8 rangkaian ini adalah merupakan cara untuk mengelola dan mengembangkan potensi diri agar berprestasi. Nah, jadi dengan kerendahan hati, bisa menerima diri sendiri, bisa menghargai orang lain, mengenal kekuatan, optimis, maka tentu saja potensi diri kita bisa dikelola dan dikembangkan dengan baik. Contoh realnya apa sih Bu? Saya kok nggak ngerti contohnya. Nah, contohnya seperti ini. Ketika si Ricky bisa ya menyadari kalau dia bisa bermain musik, kemudian ini contohnya main gitar bisa, kemudian dia tahu not-not lagu di gitar tersebut. Ketika sering dimainkan atau dilatih, maka akhirnya si Ricky ini memiliki potensi menjadi pemusik, pemain gitar. Yang tadinya biasa saja, cuma genjreng, tapi akhirnya belajar. Oh ini notnya ini, oh ini notnya ini. Ketika terus dilatih, maka potensi diri tersebut dalam bidang musik makin berkembang. Yang penting adalah terus semangat, optimis untuk bisa mengembangkan potensi diri. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan siapa? Oh iya, Meli, silakan. Meli suka memasak. Apakah itu merupakan potensi diri Meli? Iya, betul sekali. Jadi Meli sudah menemukan potensi diri yaitu memasak atau hobi memasak, itu sudah merupakan potensi diri. Nah, jadi ketika Meli bisa menemukan potensi diri Meli, maka bisa dikembangkan, dilatih terus. Yang pintar masak tadi nanti akhirnya bisa menjadi koki atau tukang masak terkenal seperti itu ya. Yang penting dengan memiliki keahlian tentu saja akan menjadi profesional. Selanjutnya, ya silakan Lydia. Bu, saya hobi menyanyi. Apakah saya bisa menjadi penyanyi? Lydia hobi menyanyi. Apakah bisa menjadi penyanyi? Ya tentu saja bisa. Dengan kemampuan menyanyi yang baik, dengan terus dilatih vokalnya, maka tentu saja ketika orang mendengarkan enak, nyaman, tentu saja akan bisa dipanggil produser untuk rekaman. Nah, bisa menjadi penyanyi, tapi tentu saja dengan terus berlatih dan berlatih ya. Selanjutnya adalah lomba kerja peserta didik. Nah, sekarang tugas anak sekarang kita pakai Think Fair Share ya. Silakan membuat kelompok. Nah, sudah ya. Silakan dibuka bukunya, silakan tulis hal-hal yang kalian sukai berbentuk kegiatan. Nah, misalnya apakah panjat tebing, renang, ya, kegiatan apa? Tuh, terus selanjutnya hal yang tidak disukai apa? Nah, ini bagus ini ya, lanjutkan ya. Ya. Belajar menemukan
dilatih dan diperbaiki. Itu sudah sangat baik sekali. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Kita sudah selesai, maka selanjutnya Ibu akan menanyakan apakah kesimpulan dari hasil layanan kita hari ini? Apakah? Oh ya, silakan Nelly. Dengan mengenali potensi diri, maka kita akan dapat mengembangkan potensi diri yang kita miliki. Dengan mengenali potensi diri, maka Kita akan dapat mengembangkan potensi diri yang kita miliki. akan dapat mengembangkan potensi diri yang kita miliki. Bagus, terima kasih Meliana. Selanjutnya apakah ada? Silakan. Kesimpulannya adalah dengan kerja keras dan terus berusaha dalam mengenali potensi diri, maka kita akan dapat mengembangkan potensi diri yang kita miliki untuk meraih kesuksesan. Bagus ya, dengan potensi yang dikenali maka akan dapat meraih kesuksesan karena terus dikembangkan. Ya, selanjutnya adalah anak-anak sekalian, apa pemahaman apa yang didapatkan dalam layanan kita? Pemahamannya adalah dalam pertemuan kita ini saya dapat memahami pentingnya mengenali potensi diri dan mengembangkannya secara maksimal akan prestasi. Iya, terima kasih ya Dina ya. Jadi dengan potensi yang dimiliki maka akan dikembangkan dengan baik sehingga akan meraih kesuksesan secara maksimal ya. Selanjutnya ada Ibu tanya dulu, apa sih perasaannya dalam layanan kita ini? Apa perasaan anak-anak sekalian? Rencana selanjutnya dari anak-anak sekalian? Oh iya, silakan Lydia. Karena ke depan saya akan terus berusaha mengenali dan mengembangkan potensi diri saya. Akan terus mengenali dan mengembangkan potensi diri Lydia ya. Tadi bagus sekali. Baiklah anak-anak sekalian, kesimpulannya bisa Ibu sampaikan bahwasanya dengan potensi diri yang sudah dikenali, baik yang sudah ada atau belum ada di dalam diri kita, maka teruslah digali hingga dikelola dengan baik sehingga bisa dikembangkan untuk meraih keberhasilan. Karena potensi diri yang tergali dengan baik maka bisa akan membawa kita pada suatu keberhasilan ya. Baiklah, selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD untuk dikerjakan ya. Ibu bagikan ya. Sebentar. Please ya. Nah, di situ anak-anak sekalian untuk lembar ininya silahkan diisi. Caranya adalah anak-anak sekalian tulis nama terlebih dahulu, kemudian kelasnya, kemudian di checklist nak ya, apa yang sesuai dengan jawaban anak-anak, apa perasaannya, bagaimana mengikuti layanan kita hari ini ya. Silakan diisi. Terima kasih. Ibu ambil kembali nak ya. Ya, terima kasih. Kita sudah berada di ujung layanan, sudah menuju akhir ya. Semoga pertemuan pada kita hari ini bermanfaat. Jadi Ibu sampaikan untuk materi layanan kita berikutnya adalah tentang pemahaman diri yang nanti juga akan lebih luas lagi kita bahas agar lebih mengerti. Nah, kemudian terima kasih anak-anak sekalian sudah mengikuti layanan Ibu dari awal hingga akhir ini sangat baik. Kemudian harapan Ibu adalah apa yang kita pelajari
bisa bermanfaat, anak-anak sekalian terus menggali dan menggali potensi diri sehingga bisa dikembangkan dengan baik. Marilah